Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Asdari Jiananda dengan NIM A11 2021 Sekarang saya akan menjelaskan latihan workshop LSP 4 Januari 2025. Yang pertama kita load dataset dengan menggunakan datapad lalu memasukkan padnya. Sebelum itu kita perlu mengimport library yang kita butuhkan. Selanjutnya yang kedua yaitu menamai atau memberi nama pada fitur. Memberi nama fitur pada dataset. Karena pada dataset belum ada nama fiturnya, maka ditambahkan nama fitur sesuai dengan ketentuan. Menggunakan kolom name untuk pertama patient number, lalu lcore, lserv, L02, lbp, serve stbl, dan lain sebagainya. Lalu kita load datanya, muncullah passion, lcore, lserv, dan seterusnya. Lalu mengecek data kosong dan ubah tipe data yang tidak sesuai berdasarkan sumber data. Eh, Digunakan untuk menghitung jumlah nilai kosong pada setiap kolom. Kita menggunakan kolom df kolom print eh, count of kolom untuk print kolomnya, dan print def kolom untuk melihat nilai kolomnya. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya merubah tipe data. Kita mengubah tipe data, kita melihat tipe data apa saja. Lalu mengubah tipe data comfort eh, dari objek menjadi integer menggunakan comfort sama dengan PD itu numerik. Lalu mengecek data kosong. Yang pertama kita mengecek data kosong menggunakan df is null sum untuk melihat summary-nya. Lalu karena data yang dimiliki sedikit dan terdapat nilai yang kosong, maka perlu mengisi nilai kosong tersebut menggunakan simple imputer, menggunakan main untuk kolom bertipe numerik dan menggunakan most frequent untuk kolom bertipe kategorikal. Seperti ini. Di sini kita menghapus baris yang memiliki nilai kosong kosong pada kolom ADM dash. Karena kolom tersebut merupakan kolom kelas yang dimana akan menjadi acuan pada pelatihan model yang dimana tidak boleh diisi secara acak. Menggunakan df drop ADM dash, lalu df null. Selanjutnya, ubah data yang memiliki format tidak konsisten. Pertama, kita melihat nilai unik yang ada di kolom. Di sini terdapat nilai yang tidak konsisten pada kolom LBP, Core STBL, BP STBL, dan ADM dash. Dan kita akan menyelaraskannya seperti ini. Selanjutnya, menghandle data kosong. Pada poin 5 ini, kita telah melakukannya pada poin ketiga tadi untuk melakukan pengecekan data kosong. Selanjutnya, kita mengecek dan menghapus data duplikat. Kita mengecek data duplikasi menggunakan duplikat sama dengan duplicate dan sum, print total data duplikat. Dan ternyata total data duplikatnya yaitu 0. Selanjutnya, visualisasi distribusi pada masing-masing fitur. Kita memvisualisasi untuk eh, fitur eh, comfort. Dapat dilihat mayoritas data di angka 10 atau paling sering muncul. Lalu ada beberapa data lain di angka 6, 13, dan 15. Tetapi jumlahnya jauh lebih sedikit. Dapat disimpulkan bahwa sebagian besar entitas dalam database memiliki tingkat kenyamanan di angka 10. Data di luar angka 10 itu jarang terjadi. Lalu untuk mengecek kategorikalnya, kita menggunakan visualisasi seperti ini. Untuk penjelasannya, yang pertama L-core pada mempunyai kategori mid, high, and low. Mayoritas mayoritas dari data pada kategori mid.
Lalu Pak terrendahnya atau minoritas pada kategori low. Low memiliki jumlah yang lebih sedikit dibanding mid, sedangkan high adalah kategori yang jumlah terendah. Lalu yang L surf dapat dilihat L surf seperti ini. L surf ini memiliki kategori low, high, and mid. Mayoritas data berada pada kategori mid atau jumlah tertinggi. Dan minoritasnya kategori high ini memiliki jumlah yang paling sedikit, sementara low berada di tengah. Lalu distribusi LO2 ini. Untuk kategorinya ada excellent dan good. Mayoritas kategori good itu lebih dominan dan minoritasnya kategori excellent memiliki jumlah yang sangat sedikit. Lalu distribusi LBP dapat dilihat bahwa di LBP ini ada tiga kategori atau mid, high, and low juga. Lalu mayoritas data berada pada kategori mid. Ini terbanyaknya ada di mid dan terendahnya ada di kategori low. Selanjutnya Surf STBL. Untuk Surf STBL juga memiliki dua kategori yaitu stable dan unstable. Lebih banyak pada data stable dan paling sedikit di unstable. Hanya Core STBL masih sama, ada tiga juga Core STBL ini, ada stable, unstable, dan mod stable. Mayoritas atau data terbanyak itu pada kategori stable dan paling sedikit pada kategori mod stable. Selanjutnya BPSTBL. BPSTBL ini memiliki tiga kategori yaitu stable, most stable, dan unstable juga. Mayoritasnya pada kategori stable dan terendahnya pada kategori unstable. Selanjutnya distribusi dari ADM Dash. ADM Dash ini memiliki tiga kategori yaitu A, S, dan I. Mayoritas berada pada kategori A dan paling rendahnya pada kategori I. Kesimpulannya yaitu beberapa fitur seperti L-Core dan ADM-Dash memiliki distribusi kategori yang tidak merata dengan satu kategori yang sangat dominan. Lalu fitur seperti Surf, STBL, dan Core STBL menunjukkan kecenderungan dominasi oleh kategori stable. Dan ini menunjukkan ketidakseimbangan distribusi pada beberapa fitur yang mungkin mempengaruhi hasil analisis atau pelatihan model mesin learning. Selanjutnya nomor 8 yaitu cek fitur bertipe kategorikal dan dikonversikan atau diencode menjadi numerik atau ordinal. Kolom yang bertipe string dikonversi ke dalam numerik seperti menggunakan encoder seperti ini. Hmm. Jadi data-data L-core, L-surf, L02, LBP dan seterusnya itu dari kategorikal menjadi numerik. Hasilnya setelah dicek eh, seperti L-score, L-surf, L02, LBP dan seterusnya yang tadinya objek menjadi atau kategori menjadi float atau numerik. Selanjutnya untuk menilai korelasi nilai korelasi menggunakan heatmap. Kita menggunakan heatmap untuk memvisualisasi korelasi. Dapat dilihat seperti ini. Dari pengecekan korelasi atau heatmap di visualisasi heatmap ini dapat disimpulkan bahwa tidak ada fitur atau kolom yang saling berhubungan erat eh, satu dengan yang lainnya. Nomor 10 yaitu seksi fitur yang bisa digunakan untuk pemodelan. Di sini kita bisa menghapus kolom patient number karena hanya patient number ini bersifat identitas atau hanya ID. Jadi kita bisa menghapusnya dengan drop. Lalu splitting dataset yang 11. Dataset dibagi menjadi dua yaitu training dan testing. Gitu. Hmm. Selanjutnya normalisasi. Untuk normalisasi kita menggunakan min-max scalar. Selanjutnya yaitu menggunakan model decision tree dan apa
Cara mendapatkan parameter yang optimal menggunakan grid search atau randomized search. Pertama kita melot modelnya tree model, namanya decision tree, lalu parameter gridnya seperti ini, lalu di run. Selanjutnya menampilkan base-nya. Selanjutnya kita akan mengeprint base parameternya, yaitu untuk criterion kan gini, lalu max depth-nya none, lalu min sample leaf-nya sama dengan 4, lalu min sample split-nya sama dengan 2. Setelah itu kita menggunakan modelnya, lalu kita tampilkan confusion metric dari hasilnya, hasil model tadi. Dapat disimpulkan bahwa dari pelatihan model mendapatkan hasil yang dikatakan kurang bagus. X-axis merupakan prediksi Y, X-axis, dan Y-axis merupakan aktual yang dimana dapat dibaca kelas A yang aktual A terbaca atau terprediksi A berjumlah 6, namun kelas A yang aktualnya A juga terbaca di kelas S berjumlah 6. Lalu kelas I yang aktualnya I hanya terprediksi di kelas A dengan jumlah 1, lalu dan kelas S yang aktual S dan terprediksi di kelas S hanya 1, sedangkan kelas S yang terprediksi di kelas A berjumlah 4. Dapat disimpulkan bahwa model memiliki performa yang kurang baik, terutama untuk kelas I dan S, dengan banyaknya kesalahan prediksi. Kelas A lebih dominan terprediksi dengan benar dibanding kelas lainnya. Setelah itu kita dapat melihat hasil nilai akurasi, presisi, recall, dan training dan testingnya. Menggunakan visualisasi. Dapat dilihat terjadi overfitting. Perbedaan yang signifikan antara nilai metrik pada training sangat tinggi, 0,73 sampai 0,76, dan testingnya rendah, 0,47 sampai 0,5. Menunjukkan model ini overfitting. Model mungkin terlalu kompleks dan menghafal data training sehingga tidak mampu generalisasi dengan baik pada data baru. Lalu performa rendah pada testing, yaitu nilai akurasi, presisi, dan recall pada testing itu rendah sekitar 0,5. Menunjukkan model tidak dapat memprediksi kelas target dengan baik pada data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Lalu perlu perbaikan, yaitu ya model decision tree memerlukan perbaikan untuk mengurangi overfitting seperti regularisasi, misalnya membatasi kedalaman font, menyeimbangkan data jika distribusi target tidak seimbang, atau tuning hyperparameter lebih optimal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.